하이스쿨 슈퍼히어로스. 말 맞네. 하이스쿨 슈퍼히어로. Halo Yorobun, annyeonghaseyo, gimana kabarnya? Hari ini kita akan melanjutkan kisah dari si murid cupu Kim Hyo-gyum yang akhirnya memburu para pembuli di sekolah. Setelah Hyo-gyum berhasil mengarahkan para pembuli dan menjadi yang terkuat, Yoon-gi pun mengajak Hyo-gyum untuk mau membuat tim duo dengannya demi bisa memberantas para pembuli yang sangat merosakkan. Dan kira-kira bagaimanakah keseruan dari perburuan para pembuli tersebut? Mari langsung saja kita simak ke alur drakornya. Dan ini dia One High School Heroes Part 2. Melanjutkan kisah dari Hyo-gyum dan Yoon-gi. Setelah mereka membuat tim duo, mereka pun memburu para pembuli dengan menggunakan topeng mirip Swampak untuk menutupi identitas mereka. Target pertamanya adalah Nam Hyuk, seorang pembuli dari anak konglomerat yang selama ini sudah memakan banyak sekali korban. 아이고 저기 계시네. Hyo-gyum dan Yoon-gi pun langsung menghajar satu persatu dari para pembuli, memberi pelajaran kepada mereka. Yoon-gi melawan beberapa cecenguk sambil cengengesan dan menikmati pertarungan tersebut. Sementara itu, Hyo-gyum melawan si Nam Hyuk yang walaupun agak sedikit kesulitan, namun ia masih bisa mengimbanginya. Dengan kemampuan analisisnya, Hyo-gyum mempelajari setiap gerakan Nam Hyuk dan lantas mengkopinya. Sampai setelah beberapa menit pertarungan berlangsung, akhirnya mereka pun bisa mengalahkan Nam Hyuk, si pembuli anak konglomerat. 좋아. 일어나. 팬서비스다. Dan begitu Nam Hyuk sudah tumbang, Yoon-gi yang masih cengengesan lantas meminta Nam Hyuk untuk meminta maaf kepada si korban pembuliannya. Sambil direkam oleh Hyo-gyum, Nam Hyuk yang sudah bonyok pun lantas meminta maaf kepadanya. Namun karena Yoon-gi tidak puas dengan permintaan maaf tersebut, dia malah menghasut si korban pembulian untuk mau membalas perbuatan Nam Hyuk dengan memukulnya sampai puas. Tentu saja ia pun termakan hasutan tersebut dan langsung menyepak wajah si Nam Hyuk. 용서할 수 있겠어? 미안하다. 굿. 데뷔 성공을 축하한다. Setelah pertarungan itu, Yoon-gi yang sudah mengalahkan si Nam Hyuk pun pergi ke sebuah rumah sakit. Di sana ia menunjukkan video itu kepada adiknya yang kini sedang dirawat dan koma. Rupa-rupanya alasan Yoon-gi memburu para pembuli di sekolah adalah untuk membalaskan dendam karena mereka telah membuat adiknya ini sampai koma sekian lama. Itulah kenapa setelah ia melihat Hyo-gyum ternyata mempunyai bakat bertarung dan juga membenci para pembuli, Yoon-gi pun langsung mengajaknya untuk membuat tim duo demi bisa membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membuat adiknya koma. 내가 싹 다 무릎 꿇릴 거야. Sampai keesokan harinya di sekolah, ternyata Sung Jun kini sudah tobat dan tidak mau lagi ikut-ikutan menjadi pembuli di bawah kaki Sung Sik. Hong Il dan Lee Jin Woo yang takut dengan Sung Sik pun terus membujuknya untuk tidak berhenti. Melihat Sung Jun yang sudah tobat, Hyo-gyum lantas meminta mereka untuk tidak mengganggunya lagi. Namun Sung Jun malah ketus dan mengatakan kalau sikap Hyo-gyum kini jadi persis seperti para pembuli lainnya. 한 놈 될까봐 걱정되죠. Dan di sisi lain ketika jam pelajaran akan dimulai, di kantor guru ada seorang murid pindahan baru yang nyentrik menggunakan topi sawah dan sedang dimarahi oleh Pak Kepsek. Ia diperingati untuk tidak membuat masalah atau ia tidak akan bisa sekolah lagi. Entah siapa murid baru ini, namun kedatangannya saja sudah membuat satu sekolah heboh. Apalagi ia malah langsung berurusan dengan Sung Sik karena tidak sengaja duduk di bangkunya. Dan di saat itulah pergelutan pun langsung dimulai, yang ternyata si murid baru ini rupa-rupanya jauh lebih hebat dari Sung Sik. 이거 보면 되나? Thank you.
Dan karena ada murid pindahan baru yang sangat hebat, Sung-sik yang dipermalukan pun lantas mencoba mengadu domba antara Yu-gyum dengan si murid baru tersebut. Ia mengutus Hong-il untuk mengatakan kalau murid baru itu katanya menantang Yu-gyum selaku murid terkuat di sekolah saat ini. Tentu saja Yu-gyum yang mudah terpancing pun langsung menghampiri si murid baru dan mengajaknya berduel. Namun begitu sampai di atap, ternyata si murid baru ini dengan terang-terangan mengatakan dia tidak ingin berkelahi dengan siapapun. Sampai tidak lama kemudian, Yoongi yang sadar kalau ia terlalu kuat untuk menjadi lawan Yu-gyum langsung menghentikannya. Entah siapa si murid baru ini, namun ekspresi Yoongi sangat ketakutan karena mengetahui kalau si murid baru ini terlalu kuat untuk mereka. 싸울 상대가 아니야. 내 말 들으라고. 난 싸울 생각이 없는데. Dikarenakan terlalu hebat, Yoongi yang mengenal si murid baru itu pun menceritakan siapa sebenarnya ia kepada Yu-gyum. Ternyata dia bernama Lee Gul-jae, seorang murid legend yang dikenal sebagai petarung terkuat. Ya, rupa-rupanya dia adalah petarung terkuat dari sekolah yang dikhususkan untuk para berandalan. Ceritanya di Korea atau di negara-negara lainnya, ada satu sekolah yang dikhususkan untuk membina para anak-anak nakal dari preman, mantan napi, dan berandalan lainnya. Di sekolah ini mereka dipaksa untuk bertarung setiap hari tanpa henti sampai ada di antara mereka yang menang. Dan sebagai pemenangnya, mereka akan diberikan hadiah untuk bisa pindah ke sekolah biasa dan menjalani hidup sebagai manusia normal pada umumnya. Dan karena saat ini Gul-jae sekarang ada di sekolah mereka, hal tersebut pun membuktikan bahwa dia adalah pemenang sekaligus petarung terkuat dari sekolahnya para berandal. 왜 이렇게 모였어? 알고 있습니다. Namun di saat yang bersamaan, kemampuan bertarung Gul-jae pun terpaksa dibuktikan saat Sung-sik dan kawan-kawannya yang tidak terima kalah mencoba untuk mengeroyoknya. Gul-jae yang memang tidak ingin terlibat perkelahian lantas membawa mereka ke sebuah gang sempit agar tidak ada yang melihat. Di sana ia pun menunjukkan kemampuan gelutnya dan menghajar Sung-sik hanya dengan satu pukulan. Dan tidak disangka, ternyata Yoongi malah merekam pertarungan tersebut sebagai jaminan agar Gul-jae mau membantunya suatu hari nanti. 한 번만 해. Sementara itu di malam harinya ketika sampai di rumah, lagi-lagi Yu-gyum dimarahi oleh ayahnya karena sering telat berangkat les. Ayahnya langsung mengkampleng Yu-gyum tanpa bertanya baik-baik terlebih dahulu. Tidak tahan dengan perlakuan ayahnya itu, ibunya pun lantas melerai dan mencoba membela Yu-gyum. Rupa-rupanya ibunya ini sadar kalau cara didik ayahnya itu akan membuat Yu-gyum menjadi anak yang salah jalan. Dan benar saja, setelah lagi-lagi dimarahi oleh ayahnya, mereka pun pergi ke sebuah lokasi di mana di tempat itu ada sekelompok murid yang sedang membuli murid lainnya. Dengan ciri khas topeng merahnya, mereka pun langsung menerjang para pembuli dan menghajar mereka habis-habisan. Para pembuli ini bahkan tidak punya kesempatan sedikit pun untuk melawan. Sampai akhirnya yang ditakutkan pun terjadi. Karena sudah sangat stres selalu dimarahi dan dipukuli ayahnya, Yu-gyum pun melampiaskan kemarahannya itu kepada para pembuli dan hampir saja membunuhnya. Beruntung saat itu Yoongi berhasil menghentikan kemarahan Yu-gyum. 야, 김은경. Karena kejadian itu, Yoongi pun langsung memperingati Yu-gyum untuk tidak berlebihan walaupun yang mereka lawan adalah para pembuli. Yoongi khawatir kalau Yu-gyum tidak bisa mengontrol emosinya, maka suatu hari nanti ia akan menjadi si pembuli selanjutnya. Persis seperti yang dikatakan oleh Sung Joon. Namun tetap saja, Yu-gyum tidak mau mendengarkan karena dia merasa benar bahwa yang mereka buru selama ini adalah pembuli yang telah merugikan banyak orang. 네가 하자고 했잖아. 유치해지는 거지. Sampai tidak lama kemudian ternyata hari yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Adik Yoongi tersadar dari komanya. Yoongi sangat senang bukan main karena setelah sekian lama akhirnya adiknya itu pun bisa sehat kembali. 왜 이렇게 오래 자는 거야?
Dan untuk Yugyum, lagi-lagi ia masih kena repet oleh ayahnya karena setiap hari telat les. Bahkan kali ini kemarahan ayahnya itu sudah mencapai puncaknya. Kaset Walkman milik Yugyum hendak disita. Dengan nada keras ayahnya itu pun membentak Yugyum dan meminta kaset tersebut. Namun kali ini Yugyum berani melawan ayahnya dan mengatakan mereka tidak berhak mengambil barang itu karena merekalah yang telah membunuh abangnya. Yap, sontak saja ayah dan ibunya pun terkejut karena kini Yugyum berani melawan dan mengatakan dengan lantang kalau abangnya itu tewas karena mereka. 야, 김의겸. Dan untuk kesekian kalinya, demi menghilangkan stres, Yugyum dan Yoongi lagi-lagi pergi untuk memburu para pembuli. Kali ini sasaran mereka ada di sebuah lokasi di pinggiran kota. Namun ketika mereka masuk ke lokasi tersebut, tidak disangka-sangka, rupa-rupanya Yugyum dan Yoongi sudah dijebak. 이구나. 복면 쓴 또라이들. 이거 뭔가 잘못된 것 같은데. Ya, ternyata mereka sengaja dijebak untuk datang ke sana karena target mereka ini penasaran siapa sebenarnya pahlawan bertopeng yang telah mengalahkan teman-temannya. Karena sudah tidak bisa mundur lagi, Yugyum pun terpaksa duo versus squad untuk membuktikan kalau Yoongi bisa mengalahkan mereka. Pergelutan yang sangat sengit dan tidak adil pun berlangsung cukup merepotkan karena Yoongi dan Yugyum hanya menggunakan tangan kosong. Yang awalnya mereka pede bisa mengalahkan para pembuli, akhirnya malah kewalahan dan memutuskan untuk kabur dari sana. Beruntungnya, saat mereka sudah putus asa, tiba-tiba saja ada Sung Jun yang melintas dan langsung membonceng mereka. Ngeng. Karena tidak ingin pulang dalam keadaan babak belur, Yugyum pun meminta tolong kepada Sung Jun agar ia diizinkan untuk menginap di tempatnya malam ini. Walaupun awalnya Sung Jun adalah musuhnya, namun karena sudah tobat, ia pun mengizinkan Yugyum untuk nginap di tempatnya. Di sana mereka berdua malah terlihat jadi sangat akrab, bisa bercanda tertawa bersama walaupun awalnya mereka adalah musuh. Yugyum juga terkejut saat mengetahui kalau Sung Jun memang seorang atlet tinju yang hebat. Sampai akhirnya karena terlalu asik ngobrol dan tidak ingin pulang, ia pun mengabaikan ayahnya yang pada malam itu sudah memanggilkan guru les khusus untuknya. 조심히 가세요. Dan keesokan harinya, para pembuli yang sudah dikalahkan termasuk Namhyuk ternyata pergi melaporkan kejadian itu kepada seseorang yang bernama Choi Kisu. Dia inilah orang yang telah membuat adik Yoongi sampai koma. Mereka datang ke sana karena ingin memintanya untuk membalas perbuatan Yugyum kepada mereka. Dengan ditunjukkan kalau Yoongi lah pelakunya, si Kiso ini pun mau membantu mereka walaupun Namhyuk harus mengeluarkan bayaran yang cukup tinggi untuknya. Ya, Namhyuk dan kawan-kawannya ini takut dengan Kiso dan ia selalu memberikan uang bulanan kepadanya dengan cuma-cuma. Namun kali ini uang tersebut tidak cuma-cuma karena Kiso akan memburu Yoongi dan Yugyum sampai ke sekolah mereka. 용돈 좀 많이 줘. Dan benar saja, keesokan harinya, si Kisu langsung pergi ke sekolah Hyunsong untuk memburu Yoongi dan Yugyum. Ia langsung datang dan berjumpa dengan Sung Sik selaku yang terkuat di kelas 3. Kisu yang tidak ingin berlama-lama lantas meminta mereka untuk membawa Yoongi. Namun karena harga diri Sung Sik terganggu, tanpa basa-basi, malah langsung menyerang Kisu. Dan disinilah kita pun mengetahui kalau si Kisu ini ternyata memang petarung yang sangat hebat. Sudah kalah dari Kisu, teman Sung Sik pun langsung menjemput Yoongi untuk memberitahukan kalau ada orang yang sedang mencarinya. Ia sangat cemas karena Sung Sik bisa dikalahkan dengan mudah. Dengan penasaran, Yoongi dan Yugyum pun langsung datang menemuinya. Dan alangkah terkejutnya, ternyata orang tersebut adalah Kisu yang telah membuat adiknya koma.
Awalnya Yugyum langsung hendak menerjangnya, namun Yoongi melarang karena ia tahu kalau Kisu bukanlah lawan sepadan. Namun entah kenapa, Kisu ini malah mengatakan kalau ia lebih tertarik bertarung melawan Yugyum. Karena tidak ingin Yugyum terluka seperti adiknya, Yoongi pun langsung meminta Kisu untuk berduel one by one dengannya. Kisu pun menyanggupi duel tersebut dengan tertawa puas sampai akhirnya bersambung. Sorry guys, episode One High School Heroes minggu ini cuman sampai di sini. Padahal nanggung banget ya, tinggal nunggu gelut dan baku hantamnya. Tapi gimana, namanya juga drama ongoing. Jadi kita harus bersabar untuk nunggu kelanjutannya minggu depan. Dan buat kalian yang masih nungguin kelanjutan drama ini, jangan lupa minggu depan adalah episode terakhirnya ya guys ya. Kira-kira bagaimanakah ending dari drama yang sangat epic ini? Moga-moga aja nggak kayak Weak Hero Class 1 ya. Masa ia harus ada yang koma di ending cerita? Nyesek lah. Tapi ya mari kita lihat saja bagaimana akhir ceritanya minggu depan. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Arigato. Dan inilah dia One High School Heroes.